Perang antara Rusia dengan Ukraina ternyata telah dimulai di Donbas, wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina. Puluhan tentara Ukraina dilaporkan tewas dalam peperangan senyap dengan sniper Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyampaikan, dari 30 tentara negaranya yang tewas di perbatasan Rusia, mayoritas ditembaki oleh sniper. Kuleba melaporkan hal tersebut dalam konferensi virtual dengan sekitar 100 jurnalis dari 30 negara lebih. Menlu Ukraina juga menyampaikan Rusia terus menambah pasukan militernya di perbatasan dengan Ukraina. Selama berminggu-minggu tentara Rusia terus berdatangan di wilayah dekat perbatasan kami di timur laut, timur, dan selatan. Dalam sekitar seminggu kombinasi tentaranya mencapai 100.000. Ini bukan berarti mereka akan berhenti membangun kekuatan di angka itu. Pasukan itu tidak hanya tentara, tapi juga penerjun payung, sistem elektronik yang dapat menghambat komunikasi di area Ukraina, rudal balistik, dan pertanda lain yang memungkinkan penyerangan. Amerika Serikat menyatakan, mobilisasi pasukan Rusia di perbatasan Ukraina adalah yang terbesar sejak 2014. Juru bicara Pentagon John Kirby mengungkapkan, penempatan itu merupakan kabar yang paling mengkhawatirkan. Ini adalah mobilisasi terbesar sejak 2014, yang menghasilkan pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, kata Kirby. Ukraina khawatir, Rusia yang selama ini menyokong pemberontak di Donbas, bakal berusaha mencari alasan untuk menyerang mereka. Ukraina diprediksi bakal habis-habisan melawan Rusia dalam perang di perbatasan. Diplomat Ukraina pun menyebut aktivitas militer Rusia telah mengarah ke peperangan seperti yang terjadi dalam Perang Dunia II. Aktivitas militer Rusia pun membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden khawatir. Joe Biden mengeluarkan peringatan agar Vladimir Putin mengurangi ketegangan dan menahan diri dari tindakan militernya. Jika Rusia terus mengganggu demokrasi kita, saya siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menanggapi. Sekarang adalah waktunya untuk menurunkan ketegangan, kata Joe Biden. Amerika Serikat juga telah membatalkan pengerahan 2 kapal perang ke Laut Hitam pada tanggal 14 April untuk menghindari eskalasi situasi yang tidak perlu. Kremlin sebelumnya telah memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk menghindari Crimea demi kebaikan mereka sendiri dan telah menutup sebagian Selat Kerch dalam upaya untuk memblokir kapal perang asing agar tidak mencapai Ukraina. Sersan Sasha Iovenko, seorang tentara Ukraina di garis depan perbatasan timur, mengaku telah melihat peningkatan jumlah pasukan Rusia di perbatasan. Kami bisa melihat peningkatan jumlah pasukan dan peralatan di perbatasan kami, tapi kami tidak bisa memastikannya. Kami tidak dapat membuat ramalan apapun. Kami siap untuk penyerangan jika itu akan terjadi, ujar Sasha. Jenderal Todd Walter, Panglima tertinggi militer Amerika Serikat di Eropa, memperingatkan bahwa ada potensi Rusia akan menginvasi Ukraina selama beberapa minggu ke depan. 3 kapal perang Ukraina hampir dipaksa untuk menembaki kapal Rusia pada hari Kamis di Laut Azov setelah kapal musuh melakukan manuver provokatif. Pemerintah Ukraina memperkirakan bahwa sekitar 80.000 tentara dan sejumlah besar peralatan tingkat militer telah dikumpulkan di Crimea dan di dekat perbatasan timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Paris pada tanggal 15 April untuk membahas negosiasi perdamaian 4 arah dengan Emmanuel Macron, Angela Merkel, dan Vladimir Putin. Saya bertekad agar kami berempat bisa terhubung. Masalah situasi keamanan di timur Ukraina dan pendudukan wilayah kami, ini adalah masalah yang diselesaikan pada pertemuan Normandia, di mana 4 pemimpin menyelesaikan masalah, ujarnya.